Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar khalayak YouTube tercinta? Jumpa lagi di Bagin Channel dalam konten sejarah Nusantara bersama Mimin. Semoga sehat ya, kita semua. Kali ini Mimin akan mengulas perihal sejarah singkat Riau atau Provinsi Riau. Perlu diketahui semua gambar hanya ilustrasi. Kalaupun ada kesamaan itu tanpa kesengajaan. Sudah siap? Baiklah, kita mulai. Siap? Baiklah, kita mulai. Masa awal. Wilayah Riau dahulu sudah dihuni oleh masyarakat Melayu kuno. Letaknya yang strategis di pesisir Selat Malaka membuat daerah ini menjadi jalur penting perdagangan antara India, Arab, dan Cina. Masyarakat awal hidup dari perdagangan, perikanan, kehidupan pesisir, dan sungai. Masa Kerajaan Sriwijaya. Riau pernah berada di bawah pengaruh besar Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera Selatan. Peran Riau saat itu, jalur perdagangan penting, tempat persinggahan kapal internasional, serta penyebaran agama Buddha. Masa Kerajaan Melayu dan Islam. Setelah Sriwijaya melemah, muncul kerajaan-kerajaan Melayu seperti Kerajaan Melayu, Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak menjadi kerajaan paling terkenal di Riau. Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah salah satu kerajaan Melayu terbesar di wilayah Riau yang berdiri sekitar tahun ke-1723. Ciri dan peran penting. Kerajaan Melayu yang kuat di Sumatera bagian timur. Pusat perdagangan dan jalur strategis di Selat Malaka. Penyebaran agama Islam di wilayah Melayu. Budaya Melayu berkembang pesat, termasuk adat, bahasa, dan sastra. Tokoh penting, Sultan Syarif Qasim II. Sultan terakhir Kesultanan Siak, menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia setelah merdeka. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Masa penjajahan Belanda. Riau kemudian dikuasai oleh VOC. Dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang terjadi penguasaan perdagangan, eksploitasi sumber daya alam. Pengaruh politik kolonial meningkat. Pada masa kolonial Belanda, wilayah Riau memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan dan jalur strategis di Selat Malaka. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya, mereka berusaha mengontrol perdagangan di wilayah ini, terutama hasil bumi, seperti lada, timah, dan hasil laut. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem administrasi kolonial dan memanfaatkan wilayah Riau sebagai pusat aktivitas ekonomi dan militer. Hal ini berdampak pada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, termasuk munculnya perlawanan terhadap kolonialisme. Oh iya guys, kenapa ya Belanda selalu ada mewarnai tinta sejarah di seluruh Indonesia? Padahal kalau dilihat secara kependudukan, waktu itu mereka nggak banyak, tapi bisa ya menjajah. Komen ya biar Mimin paham. Kelima, masa pendudukan Jepang. Saat pendudukan Jepang di Indonesia, Belanda dikalahkan. Rakyat Riau mengalami penderitaan, dipaksa kerja yang bisa disebut Romusha. Jepang mulai menduduki Riau sekitar tahun 1942. Setelah mengalahkan Belanda di Hindia Belanda, tujuan utama Jepang adalah menguasai sumber daya alam. Penguasaan sumber daya alam. Ladang minyak di Dumai dan sekitarnya dijadikan prioritas utama. Jepang mengeksploitasi hasil bumi untuk kepentingan militer. Kerja paksa. Banyak rakyat Riau dipaksa menjadi Romusha, bekerja tanpa upah, dalam kondisi sangat berat, termasuk pembangunan infrastruktur militer. Militerisasi dan propaganda.
Jepang membentuk organisasi seperti HIHO dan PETA untuk melatih pemuda Indonesia, sekaligus menyebarkan propaganda. Penderitaan rakyat. Terjadi kelangkaan pangan, kekerasan, serta pembatasan kebebasan. Banyak rakyat hidup dalam kondisi sangat sulit. Menjelang kekalahan Jepang 1945, setelah Jepang melemah, kontrol terhadap wilayah mulai longgar. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya semangat kemerdekaan. Dampak menuju kemerdekaan. Pendudukan Jepang secara tidak langsung. Jepang secara tidak langsung mempersiapkan rakyat Indonesia, termasuk di Riau, dalam hal organisasi, militer, dan semangat nasionalisme menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran Riau dalam kemerdekaan Indonesia. Riau memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Wilayah ini tidak hanya menjadi bagian dari perjuangan rakyat melawan penjajahan. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Riau adalah dukungan Sultan Syarif Qasim II, Sultan terakhir dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun ke-1945, menyatakan Kesultanan Siak bergabung dengan Republik Indonesia. Beliau juga menyumbangkan sekitar 13 juta gulden untuk membantu pemerintah Indonesia yang baru berdiri. Setelah masa revolusi kemerdekaan berakhir dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, wilayah Riau resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena luasnya wilayah dan perbedaan kondisi geografis serta budaya, muncul keinginan untuk memisahkan diri menjadi provinsi tersendiri. Akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Riau resmi ditetapkan sebagai provinsi. Hari jadi Provinsi Riau diperingati setiap tanggal 9 Agustus tahun 1957. Demikian sejarah singkat Riau. Untuk yang mau menambahkan silakan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk versi full, silakan mampir di YouTube Bagin Channel. Untuk bonus mimin tambahkan video ulasan Riau di masa modern. Riau modern. Saat ini Riau dikenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Pusat industri dan perkebunan kelapa sawit. Wilayah budaya Melayu yang kuat, kota penting, Pekanbaru ibu kotanya, dan Dumai pelabuhan minyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sehat NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.
bagi engkau cahaya, bagi kelana menjadi terang bagi jiwa yang gelap, menjadi mata air yang tak kering bagi jiwa yang haus mencari makna hidup. Merubah tanpa terdengar hidup untuk menghidupkan sang nasionalis sejati. Guru besar yang tak butuh nama besar,